Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Syukur kepadanya Ia boleh mempertemukan kita kembali melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu 10 Oktober tahun 2020. Mari kita menyiapkan firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kedua. Markus pasalnya yang kedua ayat 18 sampai ayat 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kami hari-hari yang begitu luar biasa untuk kami lalui sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau boleh memberkati kami lagi dan mengizinkan kami untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami menjalani setiap hari-hari anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua, hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat menghidupinya dan kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai ayat 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini menurut renungan harian Toraya di dalam tema bukan untuk dipamerkan. Tangnya la di Porombo. Seorang filsuf Jerman, George Wilhelm Friedrich Hegel, mengatakan, ciri khas manusia adalah ingin diakui oleh orang lain. Setiap generasi punya keinginan itu, yang kemudian membedakan hanyalah persoalan caranya. Ketika internet belum ada, jika orang mau diakui, maka ia akan pamer sesuatu secara langsung di depan banyak orang, lalu kemudian disebarkan dari mulut ke mulut. Dan sekarang ini sudah lebih banyak dan lebih mudah untuk kemudian menyebarkan tentang bagaimana seseorang ingin diakui. Bermodalkan kamera ponsel dan jaringan internet, lalu kemudian diunggah ke media sosial, maka dalam sekejap dan seketika itu juga
akan muncul pengakuan dari orang lain melalui simbol like. Begitupun dalam hal aktivitas kerohanian saat ini muncul istilah Kristen sosmed. Karena semakin banyak orang yang sangat senang memamerkan aktivitas rohaninya di media sosial. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada satu waktu Yesus pernah didatangi orang-orang yang mempertanyakan mengapa murid-muridnya tidak pernah terlihat berpuasa. Padahal murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa. Apakah Yesus melarang murid-muridnya berpuasa? Tentu saja tidak. Jika kita melihat Injil Matius pasal 6 ayat 16-18, di sana dituliskan bahwa Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk berpuasa. Tetapi dengan cara dan kemudian dengan motivasi yang benar. Yesus menjawab dengan menjelaskan bahwa murid-muridnya akan berpuasa pada waktu yang tepat dan dengan motivasi yang benar. Baginya, berpuasa itu sangat baik. Aktivitas rohani itu sangat baik. Tetapi, ia tidak mau jika itu dilakukan sebagai ajang untuk memamerkan kesalehan tanpa mengerti maknanya. Berpuasa bukanlah sekedar kebiasaan dan aktivitas rohani semata, tetapi itu merupakan sebuah kerinduan untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Allah di dalam kehidupan. Yesus tidak mau semua yang dilakukan hanya sekedar formalitas dan kemunafikan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tidak perlu pamer rohani. Sebab yang dilihat Allah adalah hati kita yang berorientasi pada kemuliaan Allah saja. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Boleh menyapa kami melalui firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami untuk senantiasa dapat memilah dengan baik setiap sendi kehidupan rohani kami. Mana yang mesti kami jadikan kesaksian kepada orang lain, mana yang mesti kami jadikan sebagai perenungan pribadi kami dengan Allah, mana yang mesti kami simpan baik-baik sebagai bagian dari penguatan iman dan spiritualitas kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau kuatkan kami, agar kami benar-benar dapat menjalani kehidupan rohani kami, sesuai dan seturut yang Tuhan mau. Agar dalam setiap hidup yang kami jalani, semuanya itu boleh menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus dosa kami berdoa. Amin.